pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang anak buah kapal di Pelabuhan Merauke tega menghabisi kakaknya sendiri. Bandara Aminggaru Puncak masih ditutup untuk penerbangan umum. Pencarian korban perahu tenggelam di Sungai Digul terkendala cuaca buruk. Seorang anak buah kapal bernama Idul yang berusia 26 tahun tewas dihujani pisau sebanyak 7 kali di atas kapal di mana ia bekerja. Ironisnya, pelaku penikaman adalah adik kandungnya sendiri Ikram yang sama-sama bekerja sebagai ABK di kapal yang sama. Dari hasil penyelidikan, pelaku baru saja membeli makanan gorengan. Menurut saksi, tiba-tiba kedua kakak beradik ini cekcok dan berakhir dengan pertumpahan darah. Masih dengan pisaunya yang dipegang dengan tangan kanannya itu mengayunkan ke arah korban sebanyak 1 kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri di sini. Terus berikutnya lagi korban sempat mengayunkan lagi tangannya yang memegang sebelah pisau itu ke arah tubuh korban sehingga mengenai kepala bagian belakang. Nah, setelah itu pelaku berdiri terus pergi meninggalkan korban. Nah, selanjutnya saksi ya, adik yang paling bungsu ini dia melaporkan ke anggota jaga yang ada di situ, terus setelah itu memberikan pertolongan terhadap korban dan dibawa ke rumah sakit. Ada berapa tusukan, Pak? Saat ada di rumah sakit kita konfirmasi sama saksi sekitar 7 tusukan. Di antaranya 1 di bagian pipi sebelah kiri, terus 1 di bagian kepala bagian belakang, 1 di bagian lengan tangan sebelah kanan, sama 4 di belakang punggung. Usai menikam kakak kandungnya, Ikram langsung melarikan diri. Saat ini polisi masih terus memburunya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama 3 bulan diburu polisi, satu penyentuh payudara yang meresahkan warga Sentani, Kabupaten Jayapura, akhirnya tertangkap Selasa lalu. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban yang mengenal ciri-cirinya saat beraksi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Perumahan Ceria, Distrik Sentani. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku sudah 8 kali menyentuh payudara wanita. Sasarannya adalah wanita yang tengah berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor seorang diri pada malam hari. Bahkan salah satu korban adalah seorang polwan Polres Jayapura. Kronologisnya di mana korban pada saat mengendarai kendaraan bermotor, dari belakang pelaku menghampiri korban, lalu pelaku menggunakan tangan kanan kirinya untuk memegang salah satu organ tubuh daripada korban. Memang sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dengan pelaku, namun sampai di Pasar Lama, pertigaan Pasar Lama, jejak pelaku, akhirnya pelaku dia bisa dapat melarikan diri. Tim gabungan dari Polres dan juga Polsek menangkap korban di kediaman korban di PTN, di rumahnya korban. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ya ternyata pelaku mengakui perbuatan itu. Ternyata tidak hanya itu, pelaku juga mengakui bahwa sudah kurang lebih 7 kali melakukan perbuatan yang sama. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada korban-korban yang lain yang merasa pernah mengalami perbuatan pelecehan seksual ini, mungkin bisa dilaporkan. Karena ada untuk wilayah Kota Sentani dan sekitarnya ada 7 kejadian yang pernah dilakukan oleh korban. Untuk motif sendiri ya masih kepada seksual, jadi orientasinya kepada itu. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman penjara 9 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.
Pasca kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Puncak, ratusan personel Satgas Damai Kartens disiagakan di sejumlah objek vital. Salah satu objek vital yang dijaga ketat adalah Bandara Aminggaru. Bandara ini ditutup sementara sejak Senin lalu. Bandara ini hanya dioperasikan terbatas untuk keperluan darurat dan keamanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, saat ini situasi Kabupaten Puncak relatif aman, namun Polda Papua akan menambah 100 personel BRIMOB guna memperkuat pengamanan di sekeliling bandara. Cuma memang ada informasi dari intelijen bahwa akan ada mobilisasi dari mereka, tapi ini sudah kita antisipasi untuk pengamanan ini seperti itu. Situasi cukup terkendali, kan, tetapi memang untuk bandara, keterangan dari Ilaga bahwa di sana sementara untuk situasi emergensi saja karena kondisi situasi di lapangannya masih belum memungkinkan untuk dibuka, tapi besok dipastikan sudah bandara akan dibuka. Karena untuk pengamanan dari rekan-rekan Paskas pun sudah ada di bandara. Kemudian kelompok ini posisinya masih berada dalam area Ilaga atau di mana? Ya, kalau kelompok KKB Ilaga itu sampai sekarang pun dari beberapa waktu yang lalu itu memang masih ada di seputaran Ilaga, tapi di lingkar luarnya ya di Gomi, kemudian di atas juga masih ada, kan tetapi situasi Ilaga sendiri masih terkendali. Dan ini pasukan dari Satgas Damai Kartens sendiri yang saat ini bersiaga di sana, ada berapa kekuatan? Untuk tim dari Damai Kartens, untuk Satgas Preventif, sebagian sudah ada di Ilaga, akan tetapi memang untuk koordinasi dengan Polres, hari ini akan dilakukan koordinasi terakhir untuk mengisi pos-pos yang sudah ditentukan. Dan nanti juga akan ada penambahan kurang lebih 1 SSK lagi, karena memang di sana akan ditempatkan kurang lebih sekitar 2 SSK. Seperti itu. Kemudian ini antisipasi karena paling membahayakan pesawat pas mau landing ya. Bagaimana untuk steril? Ya, kalau selama ini memang kan pengamanan di bandara sendiri itu dilakukan oleh rekan-rekan dari Paskas. Tapi memang biasanya kita akan melakukan backup penambahan personil. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Numbuk Telenggen 2 kali menyerang Satgas Kodim Yonif Rider 408 di Kabupaten Puncak pada 27 Januari lalu. Insiden itu mengakibatkan 3 tentara gugur dan 1 tentara kritis. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua. Tim SAR hingga Rabu kemarin masih mencari salah satu korban perahu cepat yang terbalik di Sungai Digul. Widodo merupakan salah satu dari 5 penumpang yang menjadi korban. Ia hingga saat ini belum ditemukan. Pencarian menemui kendala karena cuaca buruk. Target pencarian hingga 7 hari dan jika korban masih belum ditemukan, maka tim SAR akan menghentikan pencarian. Hari ini pencarian korban atas kecelakaan speedboat yang terjadi di Asiki memasuki hari ke-6, di mana baru 1 korban yang kami temukan, tim SAR gabungan temukan di lapangan yang atas nama Rosikin itu, sehingga menyisakan 1 korban lagi atas nama Widodo berumur 40 tahun yang belum ditemukan. Jadi hari ini kita masuk ke hari ke-6 dan direncanakan akan dilakukan sampai hari ke-7 besok. Mudah-mudahan hari ini dan besok bisa membuahkan hasil yang positif. Kendala di lapangan yang terjadi sampai dengan hari ini lebih cenderung ke cuaca ya. Jadi memang di sana sering turun hujan serta juga banyak sampah-sampah kayu yang ada di kali, sehingga armada-armada speedboat dan armada lain yang dikerahkan untuk mencari agak sedikit terkendala untuk mobilisasi. Ya, peluang untuk didapatkannya korban ini apakah kemungkinan besar atau gimana, Pak? Kita berharap dan berdoa saja mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Karena memang kalau kita runut ke belakang pada saat kejadian memang kondisi air sedang pasang tinggi di sana dan terjadi badai, sehingga peluang ketemunya korban itu masih tetap kita perhitungkan. Tim SAR telah menyusuri sungai sepanjang 2 km dari lokasi kejadian, namun belum ada tanda-tanda korban ditemukan. 28 Januari lalu sebuah perahu cepat terbalik di Sungai Digul.
3 orang selamat sementara 2 orang tenggelam. Salah satu korban bernama Rosikin sudah ditemukan meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang remaja diringkus polisi karena mencuri sebuah sepeda motor di Jalan Yosudarso, Mimika pada 6 September tahun lalu. Sepeda motor hasil curian itu telah dijual tersangka 1 juta rupiah. Tersangka diketahui berusia 17 tahun dan masih pelajar. Ia ditangkap di Jalan Restu, Kelurahan Mimika Indah pada 30 Januari lalu. Polisi masih mengembangkan penyidikan karena diduga pelaku tidak beraksi seorang diri. Selain itu, Polsek Mimika Baru juga menyita sebuah sepeda motor milik seorang lurah yang digasak pencuri 3 tahun lalu. Namun hingga saat ini pelakunya masih buron. 4 Oktober 2005, ya, menjelang 17 tahun, sehingga kita proses penanganan perkara dari Polres Mimika akan menindaklanjuti sesuai dengan peradilan anak, ya, dan memastikan lagi terkait kelengkapan administrasinya, bukti dukung tahun kelahiran. Kita duga masih 17 tahun. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming harga murah dan menyatakan surat-surat ada. Ya. Kemudian membayar dan menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat dan akhirnya diketahui ternyata motor tersebut adalah hasil pencurian. 2 sepeda motor tersebut saat ini berada di Polsek Mimika Baru. Sementara itu tersangka masih menjalani pemeriksaan dan polisi akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Anak karena pelaku masih di bawah umur. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebuah minibus Rabu kemarin menabrak mobil pickup yang mengangkut telur ayam di Jalan Seringgu, Merauke. Usut punya usut, pengemudi kendaraan minibus dari arah kota dalam keadaan mabuk, sehingga ia tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Saat ini sopir minibus sudah dibawa ke Mapolres dan menunggu hingga sadar untuk kemudian menjalani pemeriksaan. Roda 4 sama roda 4 kecelakaan di Jalan Seringgu diakibatkan oleh pengaruh miras, sehingga pengemudi yang menggunakan tembang 4 atau roda 4 Avanza ini menabrak dari samping mobil pickup. Dari mana arahnya yang Avanza ini? Yang Avanza ini dari kota ke Seringgu, sedangkan yang dari ini yang tembang 4 pickup itu dari Seringgu mau arah ke kota. Untuk saat ini untuk pelaku sudah kami amankan, untuk barang bukti Rembang 4 Avanza dalam posisi ringsek, tetapi tidak ada korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengemudi mabuk seringkali terjadi dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Polisi sudah berkali-kali menghimbau pengendara, namun masih banyak pengendara yang tidak mengubris. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Tembagapura, Kabupaten Mimika, kini tidak lagi harus membuat atau memperpanjang SIM jauh-jauh ke kota, karena Polres Mimika sudah membuka pelayanan SIM keliling di Polsek Tembagapura. Pelayanan SIM keliling di Tambang Tembagapura sudah berlangsung sejak tanggal 31 Januari dan hingga saat ini masih membuka pelayanan bagi warga. Unit SIM keliling Satuan Lalu Lintas Polres Mimika telah kami naikkan ke atas, dan hasil koordinasi manajemen PT Freeport sangat membantu di dalam kegiatan pelayanan SIM keliling di Distrik Tembagapura, area pertambangan, untuk memberikan pelayanan Polri bagi masyarakat yang ada di dataran tinggi. Selama ini warga dan pekerja tambang di Tembagapura mengeluh karena selama puluhan tahun mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk mengurus SIM, apalagi di tengah pandemi. Saat ini mereka sulit keluar kota. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kerja itu bisa 1 minggu. Sampah di tempat pembuangan di Sentani, Kabupaten Jayapura, mulai menggunung sehingga aktivitas warga di sekitar kawasan ini terganggu. Mereka berharap petugas kebersihan bekerja lebih maksimal karena tumpukan sampah ini menebar bau yang menyengat. Keluhan warga masuk akal, sampah berserakan hingga ke badan jalan dan permukiman warga.
karena tempat penampungan sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung sampah. Digeser, karena ada alat standby terus. Kalau ada solar, tapi ini yang kerja 1 hari, tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu, cuma 1 hari yang kerja. Datang solar 1 drum ya sudah, paling 1 hari kerja. Nah ini kan masih bisa digeser karena masih ada lahan kosong di belakang. Masih bisa ditumpuk dibikin gunung di belakang itu, supaya kita bisa luas. Jangan mengganggu jalan besar ke bawah, ya toh. Karena kita ini sudah tahu jalan besar sudah mau dibikin. Wajar lah orang yang lewat biasa marah, orang dari sebelah juga biasa marah. Harapannya kepada pengelola supaya ya solar kalau bisa diperlancar, supaya juga operator juga senang kerja, kita sama-sama senang. Nah, walaupun masyarakat pun senang. Kepala Bidang Kebersihan Kabupaten Jayapura, Varius Manangsang, mengatakan saat ini pemerintah sedang memperbaiki jalan menuju tempat pembuangan akhir di Waibron. Jalan tersebut sangat terjal sehingga truk sampah sulit menanjak. Iya betul, memang kita punya itu bukan TPA ya, TPS sementara. Kenapa itu kita masih tetap menggunakan, karena di TPA yang landfill di lokasi di Waibron itu sementara ini terkendala oleh akses jalan. 1,9 kilo itu ada 2 titik yang perlu di-cutting lagi untuk penurunan karena untuk sementara ini daerah itu belum di-cutting sehingga kita susah untuk pendakian. Nah, kalau itu sudah, maka sampah-sampah yang ada di sini kita akan pindahkan semua ke sana. Nah, lokasi yang ada ini sekarang itu rencana ke depan akan menjadi tempat pengelolaan perkotaan, pemilahan perkotaan. Sampah berserakan ini tidak hanya mengganggu jalan, namun bila terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi kesehatan warga di kawasan ini. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ratusan warga Merauke merasa terhibur saat tim barongsai beratraksi di salah satu mal Rabu kemarin. Atraksi barongsai ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga di tengah pandemi yang entah kapan berakhir. Meski perayaan Imlek sudah lewat, kemeriahan masih terasa dan warga yang seolah haus hiburan berbondong-bondong mengunjungi mal. Mereka senang karena bisa menyaksikan atraksi ini saat perayaan Imlek alias 1 tahun sekali. Barongsai ini suka? Suka. Apanya yang menarik untuk Anda? Atraksinya. Apanya? Atraksinya. Penarinya ya? Iya. Kenapa suka dengan penarinya? Tradisional. Oh gitu. Bukan jarang, apalagi kan ini sekali setahun ya. Jadi untuk merasakan kayak memeriahkan diri. Meski membludak, petugas mal tetap membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menambah stok darah di Bank Darah PMI Mimika, Basarnas menggelar donor darah yang dilangsungkan di Aula SAR Mimika Rabu kemarin. Peserta donor tidak hanya pegawai tim SAR, melainkan anggota TNI Polri serta instansi pemerintah. Dalam donor darah tersebut terkumpul 50 kantong darah yang langsung diserahkan ke Palang Merah Indonesia. Kami Basarnas melaksanakan donor darah secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka menyambut HUT Basarnas tahun emas yang ke-50. Dan kegiatan dalam rangka menyambut HUT ini bukan cuma donor darah, tetapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk lomba dan penanaman pohon mangrove. Nah, untuk lomba kita sudah laksanakan dari
bulan lalu, dan ada beberapa event-event taktikal yang dibuat oleh teman-teman The Squad. Mereka sudah melaksanakan kegiatan itu dan sudah selesai. Ini session yang berikut donor darah. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan kegiatan penanam pohon. Jadi kegiatan-kegiatan dilaksanakan ini secara serentak. Ini kita akan buat video secara serentak di Indonesia dan dikirim ke pusat. Untuk penanaman pohon diarahkan untuk live streaming atau live secara nasional, dan itu memang sudah himbauan dari Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan di pusat. Seluruhnya kantor pencarian pertolongan di daerah melaksanakan secara Donor darah juga digelar di halaman kantor SAR Merauke. Antusiasme pendonor yang tinggi membantu ketersediaan darah di Merauke sehingga tidak pernah kosong. Berapa sasaran darah didapat dari sini rencananya nih? Estimasinya sekitar 50 kantong darah. 54 ini ya. Nah, untuk sekarang ini stok darah di PM sendiri berapa? Alhamdulillah untuk semua golongan darah aman. Aman ya. Tapi kalau untuk stok permintaan masyarakat dapat terpenuhi setiap bulan? Masih bisa terpenuhi. Masih bisa ya? Iya. Berapa sih itu permintaannya per bulan untuk warga Kota Merauke kebutuhan darahnya? Untuk sekitar 400-an. 400 kantong ya per bulan ya. Benar. Dan mulai dari Desember kemarin sampai di awal Januari ini stok kami sangat cukup aman. ya. Kalau dari bulan ke bulan itu memang permintaannya terus meningkat atau stabil saja? Masih stabil. Masih stabil ya. Cuma kan jumlah dari ketersediaan darah. Pendonor darah mengajak warga tidak takut mendonorkan darah karena akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas kesehatan. Pak Mono sudah berapa kali donor ini, Pak? Sudah sering, Pak. Sudah sering ya? Sekitar 20-an kali lah. Nah, apa yang mendorong Bapak untuk melakukan donor hari ini, Pak? Yang pertama yaitu karena dalam rangka HUT Basarnas. Kemudian yang kedua ya setidaknya kita bisa membantu sesama dengan menyumbangkan darah kita. Pak Aris, ini udah berapa kali donor, Pak? Sekitar 10 kali. 10 kali. Iya. Nah, ini kan donor HUT SAR ya. Iya. Nah, apa yang mendorong Bapak untuk melakukan donor seperti ini, Pak? Untuk membantu sesama, Pak. Membantu sesama ya. Iya. Kan dari kami di pusat harus minimal 50 kantong dalam rangka hari ulang tahun yang ke-50 Basarnas di Jakarta, jadi tahun emas buat kami yang ada di Jakarta. Melibatkan pihak mana saja? Jadi dari kami dan dari potensi yang ada. Selain donor darah, apalagi? Karena donor darah adalah suatu hal yang gimana ya, sosial yang timbul dari diri kita, karena satu tes darah sangat bermanfaat bagi kita semua. Nantinya darahnya akan diberikan ke mana, Pak? KPMI. Ya. Berapa sasaran kantong, Pak, untuk donor kali ini? Jadi yang diminta 50 minimal. 50. PMI Merauke membutuhkan 400 kantong darah setiap bulan yang dipasok ke 3 rumah sakit. Kegiatan donor darah ini dilakukan serentak di seluruh kantor SAR di Indonesia. Igo Batmemolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.